Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 1 Blok 10 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang akan ngejelasin ke kalian tentang salah satu penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Sebenarnya apa saja sih penyebab kematian terbanyak di Indonesia? Di urutan pertama ada kanker, kedua stroke, ketiga penyakit ginjal kronis, keempat, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Kelima, hipertensi atau yang bisa dikenal dengan penyakit darah tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai hipertensi. Pada penasaran nggak nih? Yuk kita simak videonya. Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Cara untuk mendeteksi atau menegakkan diagnosis penyakit hipertensi ini sangatlah sederhana, yaitu dengan melakukan pengukuran tekanan darah menggunakan sphygmomanometer atau yang bisa dikenal dengan tensimeter. Jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang. Sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. Hipertensi seringkali terjadi pada kelompok usia 55 sampai 64 tahun dengan persentase 55,2%. Sebagian besar penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya mengalami hipertensi, sehingga tidak mendapatkan pengobatan. Kelompok umur tadi kenapa ya bisa mengalami hipertensi? Ternyata ada faktor resiko yang meningkatkan kejadian ini. Faktor resikonya dibagi menjadi 2. Ada faktor resiko yang tidak dapat dirubah dan faktor resiko yang bisa dirubah. Faktor resiko yang tidak bisa dirubah diantaranya ada umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor resiko yang bisa dirubah diantaranya ada merokok, stres, konsumsi alkohol, berat badan berlebih atau kegemukan, konsumsi garam berlebih, diet rendah serat, dan lain-lain. Gejala dari hipertensi ini dibagi menjadi 2 juga sahabat, dari asimptomatik dan simptomatik. Pada gejala asimptomatik tidak mempunyai gejala yang spesifik yang membuat penderita tidak sadar dengan adanya hipertensi. Pada gejala yang simptomatik dibagi menjadi 2 lagi, ada gejala khas dan juga gejala umum. Di gejala yang khas, yang dapat terlihat diantaranya ada marah, telinga berdengung, rasa berat di tengkuk, sukar tidur, mata berkunang-kunang. Pada gejala yang umum, didapatkan nyeri kepala, kelelahan, pusing, lemas, gelisah, mual muntah, dan kesadaran menurun. Pencegahan utama hipertensi adalah dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Hal itu diantaranya menghindari merokok, olahraga dengan frekuensi 3-4 kali seminggu, membatasi asupan garam, membatasi konsumsi alkohol, banyak mengkonsumsi buah dan sayur, susu rendah lemak, dan kacang-kacangan. Sebelum melangkah ke tahap obat-obatan, tindakan awal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara non-farmakologis. Pengobatan non-obat ini dilakukan dengan cara menjalani prinsip hidup sehat. Di antaranya, yang pertama, mengurangi asupan garam. Dianjurkan untuk asupan garam tidak melebihi 2 gram per hari ya teman-teman. 2. Penurunan berat badan dengan cara berolahraga. Ketiga, mengurangi konsumsi alkohol. Keempat, berhenti merokok. Bila setelah menjalani prinsip hidup sehat tetapi masih memberikan efek yang signifikan, segera periksakan diri ke dokter ya. Kenapa sih kita harus mendeteksi dan mengobati hipertensi ini? Karena hipertensi ini jika terlambat disadari dan terlambat diobati dapat mengakibatkan beberapa hal yang dapat membahayakan. Bisa seperti penyakit jantung, stroke, gangguan penglihatan, dan gangguan ginjal. Nah, bagaimana nih setelah dijelasin tadi? Udah nambah belum pengetahuannya mengenai hipertensi? Jangan lupa ya, hindari dan sadari. Segera konsultasikan ke dokter bila terdapat gejala-gejala di atas.
Hipertensi itu hindari, sadari, obati. Terima kasih.